Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak sapa dulu. Siapa yang tidak hadir ketua? Ada semua Pak. Ada semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, supaya belajar kita diridhoi oleh Allah dan Amin, kita mulai dengan pembacaan doa. Ayo, siapa tadi yang paling cepat datang ke sekolah? Ya Pak. Oke, ya, Marta Zaki. Oke. Untuk yang memandu doa kita hari ini, Bapak izinkan kepada Marta Zaki. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semuanya kan? Semangat kan? Semangat. Oke. Kita tadi ketua hadir semua kan? Hadir Pak. Alhamdulillah. Jumlah kita 20 orang. Alhamdulillah hadir semuanya. Baik, anak-anak semua, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, ada yang perlu Bapak sampaikan, yaitu di materi pembelajaran kita hari ini kita tetap menerapkan atau mengambil nanti nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya dalam proses pembelajaran kita hari ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian di sini Bapak harapkan nanti siswa itu berperilaku yang baik, yang sopan kan? Kemudian siswa mandiri nanti melakukan proses pembelajaran dengan aktif dan lain sebagainya. Kemudian gotong royong karena kegiatan kita dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi nanti dalam kelompoknya silakan ditunjuk ketua kelompok nanti siapa-siapa yang berperan dalam kelompoknya, mungkin yang presentasinya juga ditentukan. Itu profil pelajar Pancasilanya. Kemudian berbineka global. Karena kita tahu di kelas kita ini beragam suku bangsa kan? Jadi kita harus saling menerima teman satu dengan teman yang lain. Baik, yang terakhir nanti kita bernalar kritis. Dalam proses pembelajaran ini kita harus mampu nanti memproses informasi-informasi apa saja yang ada dalam tugas atau kegiatan kita di sesi hari ini. Kemudian siswa kreatif mampu menghasilkan gagasan-gagasan dari apa yang ada di dalam kegiatan kita. Baik, sebelumnya Pak sampaikan dulu capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif dari teks pidato persuasif dengan tepat. Jadi ini capaian pembelajaran kita. Adapun tujuan yang kita harapkan setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, jadi siswa itu diharapkan mampu. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif. Oke. Kemudian yang kedua, nanti siswa harus mampu menganalisis ciri-ciri penulisan kebahasaan teks pidato persuasif sesuai dengan kaidah penulisannya. Nanti Anda semua akan menganalisis ciri-ciri penulisan kebahasaan teks pidato persuasif sesuai dengan penulisan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membuat garis besar rancang gagasan, arahan,
pikiran atau pesan teks pidato persuasif dengan tepat secara garis besar atau seluruhnya. Nah, bisa dipahami? Oke, kita harus semangat. Jadi inilah nanti harapan kita setelah kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, baik, Pak bacakan kesepakatan kelas yang kemarin. Yang pertama, tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian menjaga kebersihan kelas, tidak ada sampah-sampah yang berserakan, harus bersih. Ini keyakinan kelas kita. Kemudian saling menghargai dengan sesama. Dalam nanti berkelompok, berdiskusi, kita saling menghargai, baik itu dari segi pendapat kawannya maupun dari segi pergaulan kita dalam kelompoknya. Kemudian yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kita mengharapkan nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Harus aktif, belajarnya harus semangat sungguh-sungguh. Oke, dari yang empat ini, keyakinan kelas yang sudah kita tentukan kemarin, apakah ada yang perlu ditambahkan? Tidak. Sudah oke? Sesuai? Mantap. Kita lanjut. Tadi kita belajarnya materi yang berat kan? Matematika kan? Oke, jadi pertemuan kali ini kita awali dulu dengan ice breaking-nya. Harus konsentrasi. Oke, Bapak mohon seluruh siswa berdiri. Ayo kita melakukan ice breaking. Pertemuan kemarin ice breaking-nya yang lain lagi. Hari ini ada yang terbaru yang Bapak sampaikan ice breaking-nya yang akan kita praktekkan. Oke, kita harus konsentrasi. Harus semangat. Dalam keadaan siap proses pelajaran kita harus semangat. Oke, ikuti Bapak. Kita ice breaking-nya Marina menari di atas menara. Oke, ikuti Bapak. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara di atas. Marina menari. Marina menari di atas menara. Baik, sebelum kita lanjut materi hari ini, materi yang sebelumnya kita tetap pidato persuasif kan? Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Siapa? Ayo. Pak. Oke, silakan. Apa itu? Izin untuk menjawabnya, Pak. Siap, silakan. Oke. Pengertian pidato persuasif Apa itu pengertian? adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada orang lain yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Mantap. Satu. Semangat, tapi ingatannya masih kuat. Ya, mantap. Ada lagi yang masih ingat materi kita tentang apa? Pak. Oke, siapa? Zulnizi. Zulnizi. Oke, sampaikan. Apa itu? Mohon izin, Pak, untuk jawab. Siap. Tujuan pidato persuasif Oke, tujuannya apa saja? ada 3, yaitu untuk mempengaruhi orang, menyampaikan informasi, menyampaikan kesan. Oke, mantap. Karena sudah tahu materi yang kemarin, sekarang Bapak sampaikan materi kita, yaitu tentang struktur teks pidato persuasif. Silakan perhatikan. Struktur teks pidato persuasif yang Bapak tampilkan di proyektor ini. Yang pertama, yang di belakang kelihatan? Kelihatan di belakang? Oke. Yang pertama, Pak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Keenam? Mantap, semuanya masih ingat. Karena Pak tahu kita sudah segar kan? Ya. Baik, selanjutnya akan Bapak lanjutkan.
Di sini Bapak akan membagikan, kita bekerja dalam nanti bentuk kelompok diskusi kelas. Jadi nanti diskusi kelas ini ada 4 kelompok. Nah, ada 4 kelompok. Jadi penentuan kelompoknya, pesertanya itu berdasarkan minat kalian. Karena temanya nanti Pak sajikan 5. Dari tema yang ada, tinggal kalian pilih mana yang kalian. Oke, sebelum itu, sekarang Bapak akan bertanya. Pernahkah Ananda melihat orang berpidato? Ada yang pernah? Oke, silakan Mawar. Gimana? Saya pernah melihatnya di tempat tinggal saya, Pak. Pada saat ada acara kepala desa menyampaikan pidato, dan pada saat upacara di sekolah, kepala sekolah menyampaikan pidato. Oke, itu salah satu bentuk kegiatan berpidato. Mungkin di desa kita ada kepala desa atau kegiatan kemasyarakatan, ada yang menyampaikan sesuatu informasi di hadapan orang banyak, itu berpidato. Kemudian yang setiap Senin pagi kita perhatikan di depan atau di halaman kita, yaitu saat upacara. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Ananda silakan perhatikan video berikut ini. Nanti dalam video ini ada penyampaian atau isinya. Jadi tolong diperhatikan, disimak. Nanti ada sesuatu yang Bapak tanya. Paham kan? Paham. Nah, sekarang silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruan. Saya dari SMP Negeri 1. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bahasa Indonesia berbahasa bangsa. Kenapa saya akan berkomunikasi dengan bahasa daerah? Kita harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah dikenal. Jadi, apakah kita perlu bersyukur dengan keadaan nikmat yang berikan Tuhan pada kita? Kita harus bersyukur. Mari semua kita tingkatkan rasa. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dewi Pemilihan Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke. Sekarang sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kita sudah mengamati kan? Ya. Sudah jelas kan? Sudah. Ada orang menyampaikan pidato. Oke, sekarang ada pertanyaan berdasarkan video tadi. Nah, pertanyaannya, apa isi yang disampaikan dalam pidato pada video tersebut? Ayo, siapa tahu? Oke. Ya. Baik Pak, isinya adalah mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu suku bangsa. Mantap, kasih hapus. Oke, jadi isinya berkaitan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Oke, pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan tergolong jenis pidato apakah pidato tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Mawar. Ya, silakan. Menjawab, Pak. Siap. Pidato yang disampaikan pada video tadi adalah jenis pidato persuasif karena isinya mengajak pendengar untuk menggunakan atau memakai bahasa Indonesia di saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Oke, terima kasih, mantap. Intinya pidatonya mengajak kan? Apa yang diajak tadi? Oke, kita akan membentuk kelompok. Jumlah kita 20 orang. Ya, satu kelompok ada 5. Berarti ada 4 kelompok. Oke,
pembagian kelompoknya itu berdasarkan minat belajar kalian dari tema yang ada. Jadi naskah pidatonya itu Bapak siapkan. Nah, jadi tinggal kalian pilih mana yang kalian inginkan, mana yang kalian sukai dari tema yang disajikan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti kalau kegiatan diskusi kelompok ini ada ketentuannya. Kalian nanti akan menganalisis sesuai dengan Bapak. Tuliskan dulu temanya. Yang pertama, siapa yang tertarik dengan tema ini? Ayo, acungkan tangan, 5 orang. Ayo, 5 orang, nanti kita tentukan. Ayo, cepat. Oke, 1, 2, 5 orang. Oke. Berarti nanti kita susun tempatnya. Yang tema lingkungan sekolah itu posisi di sebelah kiri Bapak. Ya? Nanti setelah tentukan semua baru kita pindah. Kemudian yang pentingnya pendidikan. Ayo, yang berminat. Ayo, oke, 5 orang. Oke, nanti yang 5 orang tema pendidikan Bapak posisikan di sebelah kanan Bapak. Yang ketiga, bahaya bully. Nah, ini yang marah. Oke, ini semangat. Berarti orang yang anti bully. Oke, 5 orang. Nanti Pak silakan ke posisi yang sudah ditentukan. Oke. Ya? Sudah dalam posisi tempat duduk masing-masing? Sudah. Jadi sebelum Bapak bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, jadi kita akan melakukan kegiatan. Ada lembarnya. Jadi nanti dari lembaran ini silakan Anda semua tuliskan perintah yang sesuai atau yang tertulis di LKPD-nya sesuai dengan tema yang sudah dipilih masing-masing kelompok. Oke, Pak bagikan. Oke, temanya lingkungan sekolah. Oke. Nah, lingkungan sekolah. Ini Pak bagikan lagi LKPD-nya. Pentingnya pendidikan. Oke, ini LKPD-nya. Pentingnya pendidikan. Ini naskah teks pidato pentingnya pendidikan. Pak lanjut. Yang kelompok terakhir naskah teks pidato pentingnya menjaga alam. Ini naskah teksnya. Kemudian ini LKPD-nya. Baik anak-anak, silakan bekerja sesuai dengan tema kita masing-masing. Silakan diskusi. Ini dari Bapak. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap presentasinya. Penyampaian hasil dari diskusi kelompok. Oke, jadi yang tampil pertama yaitu dengan naskah teks pidato persuasif, temanya bahaya bully. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Nama kelompok, ketua kelompok Mawar Dunanto Situmorang. Menjawab Reza Oktaviani. Membaca Zaki dan Abdillah. Penulis Rafa Aprilia. Bertanya Mawar dan Zaki. 1. Tuliskan garis besar rancangan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dari teks pidato persuasif yang dibaca tersebut. Bully adalah perilaku yang merugikan suatu tindakan yang bisa berdampak. Oke, sesuai dengan apa yang disampaikan penyaji tadi, silakan kelompok lain mungkin ada memberikan masukan. Dari kelompok pentingnya menjaga alam akan memberi pertanyaan kepada kelompok
anti-bullying. Mengapa di lingkungan sekolah seringkali terjadi perundungan atau dari kelompok lingkungan sekolah akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok bahaya bullying. Apa akibat dari Selalu ada bully karena adanya rasa ingin menguasai pada satu kelompok atau Apa yang kita dapat pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Oke, silakan Mawar. Iya, wajar kan? Kelompok terhebat, kelompok yang diketuai oleh Mawar. Oke Mawar, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. kesimpulan? 4 tema yang telah didiskusikan itu adalah saling berkaitan karena memberikan dampak lingkungan dan bagi individu yang saling berkaitan, menguntungkan dan merugikan. Jadi kita harus menjaga lingkungan dan pemikiran agar tercipta lingkungan yang baik dan aman. Mantap, kasih aplaus. Memang pantas kelompok Mawar kan? Ya. Terima kasih atas bantuannya terhadap penyimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi video pembelajaran kita tadi menentukan struktur, kemudian ciri-ciri, kemudian menuangkan gagasan yang mana tadi kita sudah tuangkan dalam bentuk diskusi kelompok. Oke, tahap berikutnya refleksi atau umpan balik. Sekarang akan Bapak bagikan lembaran kertas ini, kertas berwarna. Ananda silakan jawab pertanyaan 1, 2, 3, 4. Kelihatan? Oke, Pak kasih satu orang satu. Ini sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah menurut Anda? Yang pertama, tuliskan materi apa yang sudah dan belum Anda pahami dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah dipahami, apa yang belum. Ini sebagai refleksi diri Bapak, evaluasi diri Bapak untuk proses pembelajaran berikutnya. Bisa dipahami kan? Silakan. Beda lagi warnanya, tak apa-apa. Yang penting tujuan sama kan tujuannya. Dari pelajaran kita. Oke, waktunya 5 menit. Kemudian, apakah Anda menyukai media pembelajaran yang kita gunakan untuk belajar ke depannya? Baik, itu dari media Bapak akan mengajar Bapak. Kalau kalian suka, Bapak akan terus menerapkan proses pembelajaran yang inovatif, yang terbaru. Besok berikutnya yang baru lagi. Harus semua? Oke. Yang ini sudah. Oke. Jangan dituliskan. Kita kumpulkan lembaran hasil kegiatan diskusi kelompok. Nanti akan Bapak nilai kan? Oke, kelompok hidup mantap. Pentingnya pendidikan, kemudian menjaga alam, dan terakhir bully. Ya, jawabannya cukup mantap. Oke, yang berikutnya. Jadi untuk sesi pembelajaran kita hari ini kegiatannya sudah berakhir penutupan. Jadi Bapak mohon maaf, untuk kegiatan materi kita pertemuan berikutnya kita masih tentang tema materi pidato persuasif. Nah, jadi materi berikutnya kita masuk materi berpidato persuasif. Kita baru menuangkan, besok kita masuk ke menulis atau menyampaikan pidato persuasif. Oke, terima kasih. Untuk lebih sempurnanya kegiatan kita hari ini, Pak mohon ketua kelas pimpin doa penutupnya. Oke, silakan ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Dan salam. Semua, ya silakan Anda keluar. Silakan pulang. Kita sudah tadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.